Siogi selaku MC. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Saya hormati para narasumber kita, Pak Ibu Hadi, telah diri untuk hadir pada talk show pada hari ini. Kita bertemu di sangat istimewa, Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus sesungguhnya bukan hanya terkait penjajahan politik, merdeka dari penjajahan politik, tapi juga tentang berdiri atas kaki sendiri secara ekonomi. Para pendiri bangsa, Muhammad Hatta, Sumitro Joyo Hadikusumo, Syafruddin Parunanegara, dan Sultan Syahrir pernah menuliskan dan memperjuangkan gagasan ekonomi yang berpikir menegakkan kemandirian. Hari ini kita akan kembali kemerdekaan mereka dan merefleksikannya pada situasi Indonesia masa kini. Bersama saya telah hadir akan kita menelusuri jalur penting. Yang pertama adalah sejarah dan yang kedua adalah realitas saat ini. Mari kita sambut yang pertama, Rizal, seorang sejarawan dan komunitas bambu, dikenal tajam membaca jejak pemikiran tokoh bangsa. Silakan, Bang Rizal. Baik, selamat datang Bang Rizal. Terima kasih atas waktunya telah hadir di agenda kami. Dan yang kedua, Bapak seorang ekonom dan pengamat kebijakan publik yang aktif menjadi dosen dan peneliti dari Universitas Jember yang baru dan sudah hadir di Jakarta dari pagi ini yang akan mengupas relevansi dan tantangan implementasinya di era sekarang. Dipersilakan, Bapak. Terima kasih Bapak telah hadir di agenda kami. Baik, Bapak Ibu, kita awali diskusi kita eksplorasi jalur pertama, yaitu jalur sejarah dengan menggali sejarah dan pemikiran tokoh bangsa. Tentunya dengan Bang Rizal ya Bang. Bang, seperti yang kita ketahui, para pendiri bangsa tentu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Sebelum Indonesia merdeka secara politik, mereka sudah memikirkan bagaimana bangsa ini bisa maju secara ekonomi. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana kemerdekaan secara politik dan juga kemerdekaan secara ekonomi yang akhirnya terejawantahkan ke dalam pemikiran ekonomi dari masing-masing tokoh bangsa. Dipersilakan Bang untuk eksplorasi lebih jauh. Ya, yang pertama itu kolonialisme itu melahirkan nasionalisme dan nasionalisme itu salah satu unsur terbesarnya adalah urusan ekonomi karena kolonialisme itu sebenarnya bukan hanya perampasan kedaulatan tapi juga proses pemiskinan. Jadi kalau kita mau tahu sistem ekonomi atau pemikiran ekonomi yang lahir dari pikiran yang kita sebut sebagai pendiri bangsa, maka otomatis kita harus belajar sejarah kolonial. Karena pikiran dan sistem ekonomi yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa itu adalah antitesis dari semua pikiran-pikiran ekonomi dan dasar-dasar aktivitas ekonomi dari dunia kolonial. Ya, itu yang harus kita pahami. Misalnya kalau kita bicara tentang Hatta begitu ya. Hatta itu menawarkan konsepsi tentang koperasi gitu ya. Dan kenapa dia menawarkan koperasi? Karena dalam sistem ekonomi kolonial itu adalah eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi bangsa atas bangsa yang lain. Dan buat Hatta, untuk melawan sistem eksploitasi itu yang melahirkan kesejahteraan bersama, karena yang satu hanya melahirkan kesejahteraan segelintir orang, yang nggak ada pilihan selain ekonomi koperasi itu. Jadi dia pikirkan itu selama dia di Banda, dibuang ke Banda. Jadi justru pikiran itu berawal di Belanda ketika dia kuliah
lebih sering di Perhimpunan Indonesia sampai akhirnya dia dibawa ke pengadilan karena dianggap makar. Tapi itu masih merupakan aksi, merupakan satu struktur pikiran yang hendak dibangun. Baru ketika dia dibuang ke Banda tahun 34, mulai dia punya kesempatan untuk mikir karena nggak punya duit. Ya dia diongkosin sama pemerintah kolonial, tapi nggak cukup ongkosnya buat hidup. Jadi dia menulis di banyak surat kabar. Dan salah satu tulisan yang terpenting menurut saya dari tahun itu adalah pikiran-pikiran dia tentang apa koperasi, ya, terutama yang berkembang di Eropa. Terima kasih Bu. Bisa eksplorasi lebih jauh koperasi ini atau konsep ini dianggap sebagai tulang punggung kedaulatan ekonomi Indonesia, Mas. Mungkin saya mau balik sebelum itu. Kita membutuhkan satu peristiwa ke- satu sekitar proklamasi. Jadi peristiwa yang sangat penting yang berada di sekitar peristiwa proklamasi 17 Agustus. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di bulan ketika BPUPK mulai bersidang. Dan kalau kita lihat sidang BPUPK, itu ada unsur terbesar dalam keanggotaan BPUPK, yaitu unsur kelompok Islam, unsur nasionalis. Nah, ini adalah kalau kita pikir tentang gagasan kita harus baca risalah sidang BPUPK. Kita akan bisa memahami sejarah kan di dalam risalah sidang itu bukan hanya kita sebut sebagai ekonomi, ahli ekonomi dan memang sekolah ekonomi seperti Hatta begitu ya, tapi orang dan ekonomi seperti dokter gitu atau sarjana hukum gitu ya, itu bertukar. Tapi kepada keanggotaan itu, kalau kita mau lihat jejak ekonomi, kita bukan satu organisasi disebut Serikat Dagang Islam kan berbuat Batavia kan oleh Sun Aktor itu namanya Suyo, seorang jurnalis ya. Serikat Dagang Islam self help ya, kalau tenis begitu yang teratas itu nah, ini jadi semua berjalan sebenarnya yang kelas ini kata Islam itu sikap kata Islam, tapi Islam itu kan sebagai kan cara gampang kalau yang tiang ya atau kan termasuk seorang Ambon sas gitu. Nah tapi mayoritas yang besar Islam tuh sekat dagang Islam. Islam di sini bukan agama. Islam di sini besar orang besar proses kemiskinan bukan sudah kedaulatan hak dasarnya mereka tapi juga dimiskinkan mengalami ekspektasi istilahnya apa Tirto Adisuna tahu gagas gerakan ekonomi syarikat dagang
Yang mereka ini kelas menengah, tapi jangan sangka dari syarikat dagang Islam ini ke syarikat Islam. Nah, Islamnya di sini yang paling menarik bukan Islam agama, tapi Islam sebagai kegesahan bahwa kita itu proses diskriminasi, melalui proses eksploitasi, sistem kapitalisme. Itu bahwa segelintir orang melakukan proses pemiskinan, dan saat nasibnya itu selalu terancam gitu ya. Kalau sakit tidak ada yang menolong, kalau berbisnis tidak ada yang menjaga. Jadi tidak sekarang sama sekali secara ekonomi, sosial, kultural, hukum, budaya, mereka mereka nggak punya. Ketika SBI coba gagasan kelompok-kelompok kita kenal dalam sejarah kita juga kelompok kiri ya. Tapi sebenarnya kelompok sosialis yang tapi kelompok sosialis, kelompok kiri di bawah gitu kan. Gagasan sosialis ini dianggap oleh serikat Islam, Islam ternyata juga punya semangat sosial yang mereka saat sosialis gitu. Nah, itulah yang kemudian diadopsi cara seperti buku Islam dan sosialisme. Maksudnya cerita tentang bagaimana masyarakat sosialisme itu. Saya tahap pemikiranku sebut kau itu kelompok Islam nasionalis. Ini cara saya ada kan sekolah kesesat sakit sesat kau 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 itu bukan bukan yang kayak dari dalam ini dari dalam syarikat Islam. Nah, jadi sama kelompok apa ya? Lalu kelompok cara kelompok caranya satu Soekarno di sini apa dibilang secara terbuka mempelajari secara serius tentang Marxisme dan sosialis itu atau itu lain saya setelah dia pergi ke organisasi-organisasi sosialis ya, dan dari situ dia sebagai seorang pelajari tentang Indonesia itu eksperimen. Saya mengerti tentang sampai sembilan baru karena ya,
Hatta kata-kata itu Indonesia atau kesejahteraan. Nah, kan sekarang juga. Nah, jadi kita itu sudah itu yang, yang akan kira-kira sistem apa cita-cita negara yang kami bangun itu bisa tercapai. Dan buat ternyata cuma satu, sosialisme. Sosialisme. Dalam sosialisme itu ada demokrasi, karena itu sosialisme demokrasi. Kita pun tidak cukup bisa kemerdekaan ekonomi juga. Jadi negara menjaga kebebasan kekayaan sejahtera itu gagasan kami itu gagasan satu negara sebenarnya welfare state itu welfare state negara kesejahteraan. Gagasan ini nanti karena ditransmisikan dari Belanda ke Belanda melalui Indonesia itu dibaca di seluruh apa Soekarno sosialisme mereka sidang baca Soekarno bisa menggugat baca itu kalau cari baca itu buku sama ekonomi kolonial harus baca itu baca buku Indonesia bukan itu jadi itu Soekarno kalau sebagai terakhir semua itu dari kapitalisme dan di dalam sembilan singkat orang saking nggak kesejahteraan karena miskinkan ya. Masa depan kalau datang seorang itu, coba saking nggak mampu baru ini Soekarno di jalan yaitu sekitar tinggal itu Pancasila Soekarno itu tentang adil dan dikaitkan kita bisa kita bisa sejahtera kesejahteraan. Dari sistem ekonomi kolonial yang tidak mensejahterakan. Nah, karena itu kita harus pilih sistem ekonomi kesejahteraan, yaitu welfare state. Jadi sama sebenarnya. Dan itu bisa kita baca pertemuan pikiran mereka dan kristalisasi pikiran kendaraan itu dalam risalah sidang BPU PK. Nah itu yang dianggap bisa konsep Soekarno karena saling melengkapi satu kampung Soekarno satu kampung ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana di dalam sebelum
kita baca contoh undang-undang 1950 konsepsi negara kesejahteraan. Kalau yang misalnya bilang hanya soal kesehatan dan segala macam di undang setahun 1950 sangat jelas itu. Nah, sampai di sini kira-kira cukup Sulman atau mau tambah lagi? Suatu gagasan ekonomi, tapi juga peristiwa akhirnya bukan gagasan-gagasan ekonomi tersebut gitu ya. Ya. Nah, kalau dari sistem ekonomi dari terhadap bencana paling besar nation kita sebelum ada Indonesia, namanya kolonialisme. Baik. Terima kasih Bang Rizal. Sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai Soekarno-Hatta, tadi disebut juga Agus Salim, Kiai Haji Dahlan, dan juga Muhammadiyah. Mungkin bisa eksplor lebih lanjut mengenai pandangan tokoh lain seperti Sumitro dan fokus industrialisasinya, Syafruddin sama awal itu, serta Syahrir si politik dan kekuatan ekonomi. Sebenarnya Sekarang kita membuka pikiran Soviet action kalau saya menyebutnya itu ya. Jadi bukan hanya berpikir tataran proses, tapi juga bagaimana Soviet dalam aksi. Orang seperti itu mainkan karena dia master dari bukan ekonomi, dia seorang sarjana hukum, tapi bisa melihat sebagai seorang sarjana hukum bahwa ya, kedaulatan secara legal dan salah satunya adalah mata uang. Jadi kalau seperti Indonesia, itu pikiran dia seorang sarjana hukum melihat aspek ekonomi sebagai alat untuk menegaskan identitas kedaulatan sebuah nation, sebuah bangsa ini dapat prinsip cinta sahabat itu adalah kerja Soekarno, Hatta, Natsi, dan lain-lain itu katanya. Nah, Safruddin itu menandaskan bahwa sebagai nation kita bukan hanya punya nama, kita punya rakyat, kita punya wilayah, kita juga punya mata uang yang menandaskan identitas kita sebagai nation state. Nah, itu yang pertama menurut saya. Jadi saya menjelaskan pikiran-pikiran dari filosofis yang juga kritis. Yang kedua juga apa dan Sumitro. Terutama visi kita ini menjadi basis ekonomi dalam industri soal karena Indonesia sudah membuka aset ekonomi. Nah, dan satu lain sama satu dalam ekonomi, satu dalam semuanya. Nasionalisasi, tapi sosialisasi gitu. Jadi yang kita perlukan adalah dari dalam
Safrudin. Kita nggak akan ekonomi nasional kalau kita tidak punya pengetahuan dari transfer sistem yang dan kemudian dijalankan oleh Indonesia dan pelan-pelan mengubahnya jadi Indonesia. Nah, itu pikiran Safrudin. Tapi Safrudin salah. Seperti pikiran salah. Karena apa? Ya karena waktu itu dia melawan semangat zaman. Semua salah gitu. Itu apa ya? Keviralan. Saya maunya begitu gitu loh istilahnya. Tidak kuat, tidak menang. Saya saya adalah waktu itu negara ikut sebenarnya perdebatan atau polemik tahu Safrudin, Sumitro, dan Hatta ya. Waktu itu pemerintah termasuk Bank Indonesia membantu supaya berkembang. Mereka operasi itu harus campur society. Yang penting yang berkembang bukan korupsi dan matian gitu kekhawatiran. Jadi apa? Mobilisasi massa, politisi, state mengakses publik dan menguasai publik. Nah, itu perdebatan yang menurut saya sangat menarik. Ya, akhirnya kan selesai ya karena ada dekret presiden. Dekret kan tidak ada kemudian itu ketahuan menjadi dari politik. Sebenarnya sekarang ini saya sebenarnya tapi gagasan baru. Ada yang Pancasila. Bang tahu siapa yang munculkan awal kata ekonomi Pancasila? Hah? Sorry. Sorry. Nah, riset sebenarnya ya tentang karena waktu itu kan setelah jatuh Soekarno cari apa sebagai sistem sosialis Pancasila pakai kata sosialis. Jadi gagasan sosialis itu terus sampai nanti sosialisnya hilang sama semakin kuat Soekarnoisasi kan kan nah ini berangkat kiri jadi saya menangis tuh tapi saya juga kata sosialis itu jadi pertama untuk Leknas lagi lagi 9 sosialisnya
Lalu muncul kritik terhadap M. Tahun si aneh Pak Bang. Jadi ada si selalu si selalu itu pedoman nah, seperti saya mau katakan sebenarnya belum sistematis saya bahkan Pak Subianto itu masih kenal jadi eh, tidak soal itu dan saya apa kalau kita mau ambil kesimpulan gagasan dasar pemikiran ekonomi kita itu kalau dalam konteks sejarah itu ada continuity of change ya apa yang dilanjut apa yang berubah yang kita lihat adalah gagasan negara kesejahteraan yang berbasis pada pemikiran sosialisme itu yang dan tidak berlanjut itu justru gagasan bertolak belakang dengan gagasan-gagasan pemikiran ekonomi dasar kita yang merupakan antitesis dari dunia sekarang ada tantangan ketika kooperasi dihidupkan, kooperasi masih melakukan ya menyikapi ini apakah ini bagian dari pesan awal kita untuk sistem jamin kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi sosial di situ. Makasih. Oke. Kan aspek sejarah sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, setelah selanjutnya kita akan kembali ke masa kini. Kita akan diskusi dengan Pak Aditya. Saat ini tentu banyak yang telah berubah ya, Pak, dari yang kemarin sebelum kemerdekaan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bang Rizal. Mungkin pertanyaan pemantiknya satu, Pak, Indonesia sudah 80, tapi apakah kita sudah cukup berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi saat ini? Mungkin itu, Pak, dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya. Itu pertanyaan susah dijawab. Sampai hari ini tidak ada orang bisa menjawab. Begini, entitas saya beda dengan Bang Rizal. Saya adalah binatang ekonomi. Orang ekonomi itu bicara tiga. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Letak yang paling utama yang kita perhatikan di mana dan di dalam suatu negara itu pemerintah harus hadir minimal di dua, yaitu yang namanya produksi dan distribusi. Nah, kalau kita bicara berangkat dari kemerdekaan kita, dan ini kita membicarakan mengenai kedaulatan ekonomi, tadi benar Bang JJ bicara bahwa begitu merdeka, syaratnya sudah ada di Undang-Undang Dasar kita. Penting, ya, syaratnya sudah ada, yaitu kedaulatan rakyat, bla 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 ada. Adanya cuma rakyat, adanya cuma teritorial. Nah, satu yang belum, bahwa gimana kita bisa berdaulat secara ekonomi kalau tidak punya uang. Pada waktu itu mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi oleh Bang Rizal bahwa hadir dua uang kita di Republik yang sudah merdeka, yaitu uang Jepang dan uang merah gitu, uang Nika.
yang diproduksi oleh The Java Bank yang dimana luar biasa besar. Dan apa yang terjadi? Begitu merdeka kita kacau. Begitu merdeka kayak hari ini kayak Palestina kita juga butuh penghargaan dan penerimaan bahwa kita merdeka, dan kita belum waktu. Next, Mas. Saya ingin cuma menggambarkan seperti saya. Ya, kalau kita ngomong kolonialisme versus kedaulatan ekonomi, kondisi kita pada waktu itu kita hanya punya resep aja bahwa kita bisa merdeka karena kita punya undang-undang dasar dan sudah diproklamasikan, tetapi kemunduran ekonominya tidak ada. Dan bahkan kalau mau jujur, kita sudah habis modal ekonomi kita. Modal sosial kita udah habis, modal politik kita udah habis. Bang Rizal namanya belakangnya siapa, Bang? Rizal. Saya Aditya Wardono, bapak saya bukan Wardono. Kenapa? Sudah dihilangin semua modal sosial kita. Yang ada mungkin saudara-saudara kita di Sumatera, teman-teman kita Batak masih ada. Nah, tapi kita sudah hilang. Di RW ya Bang ya? Ya, RT berapa, RW berapa. Di Bali masih ada Banjar. Kita sudah RT RW. Artinya modal sosial kita sudah habis. Modal politik kita dihabisin juga. Maka yang hadir adalah apa? Kalau Bapak ke Belanda, namanya rel kereta api dari kayu jati. Masih ada kayu jati bisa hadir di sana. Nggak hidup kayu jati. Rel kereta apinya masih pakai kayu jati. Bisa. Nah, hari ini partai yang sama juga ada sengonisasi kan gitu, sengon di mana-mana kan gitu. Kalau mau jujur ada 3 modal yang kita dihabisin pada waktu kita kolonial itu. Begitu kita merdeka habis semua kita. Nah, ini yang mau tidak mau. Maka kita ngomong kedaulatan ekonomi itu adalah kemampuan negara untuk mendirikan kebijakan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan sistem moneter tanpa campur tangan asing. Kita bisa bayangin kita nggak punya bank sentral, nggak punya bank sirkulasi, manusianya masih terbatas yang terdidik, sumber dayanya juga masih menggunakan peralatan seadanya dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Menegaskan prinsip kedaulatan sangat susah. Dan akhirnya 30 Oktober 46, setahun berikutnya lebih, kita baru punya uang. Namanya uang ori itu. Saking kebablasannya, padahal membuat ori itu kan dulu Bung Karno itu sampai mengumpetkan pelukisnya kan. Kalau nggak salah ada Pak Surono dan Pak Abdul Salam untuk menggambar itu. Nah, saking kebablasannya nasionalismenya akhirnya muncul orida di mana-mana dengan gambar bupati atau presidennya di situ digambar. Nah, ini salah satu logika yang bisa kita hadirkan bahwa ekonomi hanya pengendalian 3 elemen ekonomi tanpa uang juga tidak bisa berjalan. Barter pada waktu itu ya ada mungkin terbatas banget dan kebutuhan itu tidak mungkin terjadi. Maka kalau kita lihat keadaan di waktu itu, pemerintahan awal kita kan belum baik, belum tidak pulang itu, kondisi keamanan yang tidak stabil, Belanda tidak mengakui dan sebagainya. Terjadi inflasi tinggi, luar biasa. Adanya blokade Belanda, kekosongan kas negara, sampai mata uang ganda dan sebagainya hadir. Cara mengendalikannya, memberikan ori, membentuk Indonesia Office, sampai kita program pinjaman nasional, itu hadir dalam rangka stabilisasi ekonomi. Nah, yang jadi problem setelah tahun 50 sampai 54, kita jadi parlementer, kalau nggak salah ya, jadi parlementer di mana Syahrir menjadi Perdana Menteri. Nah, ini menjadi problem lagi. Kebijakan nasionalisasi, kebijakan perusahaan Belanda, land reform, perencanaan ekonomi, kebijakan berbasis ketahanan nasional. Ini demikian rupa keterbatasan yang ada. Akhirnya siapa sih sebetulnya yang mengelola logika berpikir ekonomi? Ada salah satu proklamator kita yang memberikan ekonominya dipakai dan masuk dalam konstitusi kita yang namanya Undang-Undang Dasar kita pasal 33. Tadi bicara mengenai koperasi. Jujur aja, kalau tidak ada kolonialisme kita juga nggak ada koperasi.
Tapi kredonya koperasi itu di mana-mana. Subak itu koperasi, arisan itu koperasi, kredo filosofinya koperasi, self-help, kemandirian. Jadi nggak ada koperasi dari atas ke bawah bisa jadi nggak ada. Nah, di Tanzania ada Ujama, di Spanyol ada. Ya, gitu. Kalau pernah naik Swiss Air itu koperasi. Kalau pernah ke Jerman ada Rewe, itu koperasi. Itu koperasi. Kalau ke Eropa sepanjang jalan kanan kiri kita melihat Raiffeisen, Raiffeisen, Raiffeisen Bank, Raiffeisen macam-macam. Itu koperasi. Nah, yang jadi problem tadi Bang Jeje mengatakan koperasi yang dihadirkan oleh Bung Hatta itu kira-kira gimana mengelaborate menjadi sebuah kebijakan. Sampai hari ini kali-kali hadir rejim pemerintahan di Indonesia, yang terakhir kita punya koperasi Desa Merah Putih yang kemarin-kemarinnya kita bisa lihat, tadi Bang Jeje ngomong koperasi itu kan begini. Paling tidak mengatakan ada 3 sistem koperasi. Koperasi karena faktor sistem liberal, 2 karena sosialisme marxis, yang ketiga sosialisme non-marxis. Nah, kita itu sosialisme yang non-marxis. Kalau kita lihat kutub sistem ekonomi itu kan ada kanan kiri. Kita kemana? Kita sosialisme atau kapitalisme? Gimana? Tergantung rejimnya yang pegang pendulumnya. Nah, pendulumnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Meskipun kita sepakat katanya kita negara sosialis, dan tidak Pancasila sila kelima kan mengatakan kita negara sosialis, tapi pendulum itu kanan ke kiri. Apa Pak buktinya? Pantai Gading, negara Pantai Gading diasupi oleh 75% sektor pertanian untuk pembentukan pendapatan nasionalnya. Kita dari mana? Coba kita lihat sektor-sektor ekonomi kita. Kita dari mana? Sektor yang menunjang logika berpikir ekonomi kita. Nah, ini diinstruksi ulang. Meskipun pada waktu Orde Baru kita sepakat bahwa itu menjadi alat pemerintah daripada alat kebijakan pemerintah. Apa yang terjadi? Muncul KUD di mana-mana. KUD hadir itu dalam rangka kesejahteraan atau tidak? Kesejahteraan kan sampai hari ini pasti ada. Dan apa harus putus kan gitu? Ini menunjukkan bahwa koperasi-koperasi yang hadir ada order-order menunjukkan itu sebuah logika berpikir alat pemerintah, bukan alat kebijakan pemerintah untuk menuju welfare state seperti yang dicita-citakan. Kemerdekaan itu menurut Bung Karno kan adalah jembatan emas, tapi tujuan akhirnya adalah kemakmuran. Itu yang masih kita cari bentuknya. Nah, gagasan ekonomi kerakyatan muncul dengan itu dengan Pancasila, Pak Mubiarto juga Pancasila dengan antitesis pemikiran Pak Emil muncul ke logika berpikir kaum muda sekarang yang akan menggagas juga ke sana, tapi kita sedang tunggu ada beberapa yang ada kontribusi katanya mendorong koperasi di seluruh Indonesia. Saya kebetulan adalah mahasiswa terakhir master koperasi di Jerman. Setelah itu tutup tahun 2002. Kenapa? Koperasi itu harus ditunjang tidak sekedar bahwa kita satu masalah. Kita kemarin pernah ngobrol masalah luar biasa negara kita, ngobrol masalah land reform. Coba sekarang, koperasi hadir di mana? Koperasi hadir di Kementerian Koperasi dan UKM. Logika yang bertabrakan. Koperasi itu adalah bukan bisnis. Kredonya bukan bisnis. Sementara UMKM adalah bisnis. Nggak bisa disamakan. Koperasi itu harusnya hadirnya adalah di mana? Di pasar yang belum sampai. Hari ini siapa? Harusnya di Kementerian Pertanian dan Koperasi. Kalau besok kita sudah berubah jadi baik, ada masalah di sektor industri, ya mungkin industri dan koperasi.
Nah itu yang harus ada di situ. Nah, karena kehidupan bertabrakan, filosofisnya bertabrakan. Gitu. Itu paling tidak kritik profesor saya namanya Profesor Munger terhadap operasi Indonesia. Masalah penempatan kelembagaannya. Kita tidak pernah berpikir logikanya si Hatta menginginkan koperasi itu harus diturunkan dalam tataran kebijakannya. Arisan menjadi problem yang cuma sehari-hari selesai. Malah jadi problem kan, berlasat kan itu kan dibawa kan itu kan koperasi kok harian, koperasi kok mingguan, koperasi kok bulanan, itu pasti bukan koperasi. Koperasi pemiliknya 3 orang, pemiliknya 1 orang, nggak ada gitu. Undang-undang kita, undang-undang koperasi cuma 2 kali kita hadir punya undang-undang koperasi, dan hari ini nggak pernah direformasi demikian rupa. Nah ini yang kalau kita ngomong sebut ini selesai, tapi mengartikulasikannya, menerjemahkannya, mentafsirkannya, ini menjadi sesuatu yang hari ini mengapa susah. Nanti kita akan bicarakan bahwa semua elemen ekonomi itu berkomunikasi dan bermutasi, tidak pada elemen dia sendiri. Tentunya tabrakan operasi tidak bisa hadir seperti kita akan susah mempertemukan orang yang betul ini si gabungan koperasi batik yang berkembang luar biasa itu karena gebrakannya dari Sumitro tentang Banteng Plan itu kan. Nah itu muncul. Lah, juga harus hati-hati begitu di endorse dari atas ke bawah, top down, ya coba bergerak di koperasi saja, sekender sampai gabungan sampai APEC, kepentingan APEC itu nggak ada jalan di Indonesia. Ada sistem federal, ada sistem APEC, nggak jalan. Kalau Bapak Ibu ke Eropa hari kayak begini, semua dokter gigi di Jerman itu bisa beli yang itu koperasi. Kan dia masuk koperasi dokter gigi. Kalau nggak masuk koperasi dia sampai mati dia nggak bisa beli yang namanya alat kelihatan. Sudah di apartemen koperasi namanya Genossenschaft apartemen itu murah biasanya. Kenapa? Bagi bisa hidup tapi susah karena nggak punya duit. Dan mereka munculnya namanya Mitgliedschaft Genossenschaft dan Mitgliedsgenossenschaft. Artinya orang yang bisa masuk ke ruang koperasi karena memang satu pemikiran sepakat karena kita susah, atau dia merangkul orang susah lain untuk masuk meskipun dia tidak menjadi bagian dari anggota. Nah di sini kan susah. Orang susah nggak mau kumpul orang susah, sehingga mau kan harusnya koperasi itu kumpulan orang susah ingin maju, tapi mandi tidak dikasih duit setelah itu hilang, ya kan? Ya akhirnya kayak macam-macam. Ya, akhirnya kita akan charity aja sifatnya, tidak pernah ada kelembagaan yang bisa membangun itu luar biasa. Nah, yang menarik lagi ada logika kedaulatan ekonomi itu mendefinisikan partisipasi aktif dalam ekonomi, memberi kesetaraan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Partisipasinya di mana sekarang? Partisipasi ekonomi kan ada 3 cuma, di produksi, di distribusi, dan di konsumsi. Hari ini yang paling banyak partisipasi di mana? Di konsumsi, Pak. Pembentukan pendapatan nasional itu kan 54% dari konsumsi. Yang jadi problem sekarang 2 ini siapa yang mengelola? Harusnya kan pemerintah ini. Di sini, produksi katakanlah. Harga kedelai itu selalu disubsidi. Karena kalau begitu dilepas, ya tempe itu jadi mahal banget. Kita mesti impor dari Amerika. Tempe kita kan kedelainya impor. Yang petani Indonesia disubsidi. Kalau enggak, luar biasa.
tembakau hari ini. Kenapa kita enggak mendaftar FCTC? Kalau kita mengatakan, ya, itu gudang garam sekarang sudah collab. Semua sudah dibeli asing. Hmm. Nah, kita yang di Samsu itu kan nggak ada kata-kata tembakau pilihan Amerika, saya nggak ngerokok. Tapi tembakau pilihan Amerika kan gitu. Dan nggak sana nggak ada tembakau, tapi mereka mampu membangun konstruksi ekonominya luar biasa. Nah, kan, partisipasi kegiatannya kami hadir. Ini yang nah, Sahrul lain lagi. Sahrul ini negarawan muda, seorang sosialis demokrat, dan dia kuncinya mainnya di mana? Di SDM. Kita bisa bayangin sekolah zaman dulu. Kayak apa? Siapa yang ngajar? Bukunya bagaimana? Kuncinya ada di pendidikan pengembangan sumber daya manusia yang orang tidak mau masuk di dalamnya karena pasti rugi. Nah, Sarif berusaha mengatakan kunci berbasis pengetahuan. Dan nanti hari ini kita nanti berbicara apa berbondong-bondong kita akan ngomong masalah sampai hari ini kita menteri saya aja ngomong hilirisasi pendidikan kan gitu kan. Hmm. Kan kita bisa bangun usaha, tapi sampai inklusif main di sini. Ya, ini yang si Syahrir. Nah, waktu itu diplomasinya pakai India itu kan, karena kita biar diakui sebagai negara, maka Syahrir memberi bantuan ke India karena India waktu itu kebetulan kena malapetaka, eh, rasnya hancur-hancuran. Akhirnya kita itu sebenarnya diplomasi politik, tapi di dalamnya kita ingin mengatakan bahwa kita secara ekonomi juga ada. Ini yang ada untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi begitu merdeka, ya merdeka klaim kita kan. Hmm. Sosialisme kerakyatan hadir. Makanya benar kata Bang Jezi tadi, secara sejarah kita itu pasti memukul kapitalis, kita memeluk sosialis. Itu yang hadir. Nah, apakah hari ini keduanya jadi teman sebangku kita? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah koperasi Desa Merah Putih, apakah Lumbung Nasional, dan sebagainya. Ini logika kapitalis atau sosialis yang akan kita hadirkan tidak pada ruang-ruang kebijakan ekonomi. Ini menjadi apa wacana yang menarik ke depannya. Berikutnya adalah Sumitro Djayadinegoro. Ini hari ini semua uh, bisa menjadi bagian dari Sumitronomik kan, gitu. Karena putranya kebetulan jadi presiden kan, gitu. Tapi kan hari ini kita bicara secara ilmiah ya bahwa uh, fokusnya beliau adalah mengurangi ketergantungan pada ekonomi kolonial waktu itu, bermain industrialisasi. Industrialisasi mulai digarap. Di Orde Baru kita mengenal industrialisasi berbasis substitusi impor atau ekspor intensif dan sebagainya. Dan sekarang sudah berubah total. Investasi asing dan modal dalam negeri yang dikembangkan luar biasa. Meskipun PR-nya hari ini berat, kita waktu itu berencana Sumitro, kasih krisis pasca perang, Grand Benteng, sampai mendorong pembentukan kerangka hukum PMD 68 ini kan juga ribet ini kan udah baru muncul pada waktu itu kan. Nah, pengakuannya hari ini apa? Relevansinya kalau kita lihat infrastruktur dan untuk konektivitas nasional, investasi asing, industri dalam negeri, si impor ini kan tidak mau kita masih adopsi. Menarik yang Safruddin Prawiran Negara ini mengatakan beliau adalah ahli hukum, sarjana hukum, tapi kemudian baca zaman bisa sehingga ada gunting Safruddin sampai dia ribut dengan istrinya, Bung Hatta juga ribut dengan istri, ya, istrinya kan begitu.
Dulu awal kita mengenal obligasi negara, kan gitu kan. Meskipun sampai hari ini obligasi negara masih default, Pak ya. Default terus terbayarkan, tapi itu yang kiri digunakan untuk bertransaksi, yang kanan untuk boleh untuk dijadikan utang negara. Tapi kenyataannya juga default 40 tahun ya juga tidak terbayarkan. Ini yang tentu adalah disiplin fiskal dan moneter. Bagaimana menjadi stabilitas ekonomi modern luar biasa, dan ini kita bisa mengatakan kedaulatan kita upaya bank sentral menjadi independen, meskipun Indonesia hari ini di sini pasti yakin digoda siapa dan bagaimana kan ya. Ya, warisannya kira-kira apa? Hatta menekankan koperasi dan ekonomi kerakyatan masih dipraktikkan dengan basis pemberdayaan masyarakat. Sahur sosialisme kebijakan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. Sumatra fokus pada perindustrian nasional. Satu prinsip stabilitas moneter dan regulasi Bank Indonesia. Dengan kita mengasikan dan mutasi yang memungkinkan sehingga ekonomi nasional ini berorientasi pada kepentingan rakyat. Hatta ekonomi kerakyatan, Safudin stabilitas moneter, Sumatra itu cenderung ke sosialisme negara atau sosialisme nasionalis gitu, basis industrialisasi dan domisi sosial. Kita dan ekonomi Indonesia. Saya lanjut aja, masih pemikiran ke logika ekonomi sehari apa kira-kira? Industri strategis sudah mulai proteksi ekonomi, diversifikasi ekonomi sosial. Industri strategis apa? Kita ngomong sektor prioritas, kita ngomong sektor strategis, industri strategis, kita ngomong program pesan 4.0, kita ngomong masalah industri strategis, Morwali, industri park, kita ngomong Menkes Special Economic Zone, Java Integrated Industry, proteksi ekonomi, kita ngomong masalah pengenalan tarif dan pembatasan kuota, ini kita kemarin nah, itu jualan di cross border sampai penerapan kebijakan di dumping, itu kalau kita ngomong proteksi ekonomi. Diversifikasi ekonomi, kita mengurangi ketergantungan, mengembangkan sektor teknologi, industri kreatif, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan pariwisata Indonesia sampai ekonomi kerakyatan. Kita negara hadir punya KIP, kita KIS dan sebagainya, kartu pekerja, BPJS dan sebagainya. Ini integrasi pemikiran yang kita logikakan dan kita kecil. Saya katakan masih kecil karena belum kelihatan. BPJS masalah, KIP juga masih, PKH juga beberapa banyak sekali yang belum terrealisasi dengan benar. Operasi Merah Putih, gizi gratis, perusahaan kesehatan gratis, program 3 juta rupiah. Hasil pemikiran sebetulnya opsimis kita. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa berjalan, dan ini semua kita sebagai sebetulnya. Bank Indonesia apa? Lembaga Kedua Militer. Hari ini BI sebagai kedaulatan moneter Indonesia melalui kebijakan menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem perbankan yang sehat. Harusnya single objektif kan? Ya, tapi hari ini begitu kenapa jadi ya single plus plus kan gitu. Nah, tantangan tersebut single plus plus gitu. Saat ini juga mendorong digitalisasi, bisa mengurangi ketergantungan mata uang dan transaksi internasional melalui LCS dan sebagainya. Ada PIS, ada BI Fast, digital rupiah, ini kan sebenarnya peran BI bisa untuk menolak kedaulatan moneter. Ya. Kris hari ini luar biasa tantangannya kan, tapi menarik lah. Jangan sampai lah kris hilang itu kita untuk mengetahui perkembangan secara ekonomi, Pak. Juga katalis pendorong pertumbuhan dan inklusif. Ini kan BI kan
DWNI orang Jawa itu semua diambil semua kan, harusnya ini peran-peran ini juga ada di pemerintah kan. Nah, kalau mau jujur stabilitas, likuiditas, pengelolaan pangan, kira-kira perlu ada menteri juga ini. Ya udah, tapi ini tantangan kita. Jadi sebelumnya saya mengatakan BI juga ingin sama-sama dengan untuk kepentingan sebangun untuk bisa membaca bagaimana Indonesia lebih cepat terakselerasi ke depannya. Makanya sebagai katalis pendorong dan pertumbuhan dan inklusivitas. Dan ini yang biasa tidak hanya Indonesia, di daerah itu sibuk untuk juga mendorong pertumbuhan, Pak. Itu yang terjadi. Nah, tantangan kesehatan saat ini adalah apa? Tantangan global, keterusan pasar, ini tantangan ekonomi, kebijakan baru, dan perubahan iklim. Ini mau nggak mau pantauan kita pasti tidak bisa terus. Pasti kita akan kita dulu nggak pernah hijau. Jangan-jangan ke depan kita akan memilih ekonomi lebih apa yang terjadi? Yang biasa produksi di, di, semua kena yang tidak ramah pada manusia. Hari ini kita juga ditabrakkan oleh banyak sekali logika-logika yang membuat kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hadir sebagai manusia yang mandiri, karena tantangan global luar biasa. Kasus rokok itu pasti berlarut-larut, banyak hal, untuk AI dan sebagainya. Yang mau nggak mau harus kita itu tapi bisa kok panas banget gitu. Dari yang panas itu di Amerika Selatan. Nah, kita nggak buat apa ya yang di sawit kita dibuat sawit kita ekspor sawit karena itu mengakibatkan bumi yang berlebihan. Kalau kita nggak melakukan proses produksi dengan kuat, pertumbuhan kita nggak ada, maka itulah wah Indonesia kan jantungnya dunia, dunia, nggak boleh ada sebagainya. Kita harus dipercepat dan sebagainya. Nah ini kan yang menjadi tantangan kita ke depan terkait dengan tantangan perubahan iklim, tantangan global dan sebagainya. Ya, refleksi yang bisa kita hadirkan ada semangat gotong royong. Paling tidak COVID kemarin, burden sharingnya BI dengan pemerintah itu kan ya gotong royong kan gitu kan. Nah, itu kemandirian. Bagaimana hari ini kita bisa eksis tanpa harus berpikir tentang teman-teman BI cadangan devisa kita berapa ya. Kita harus naik terus ya, kita nggak usah lah, kita dedolarisasi kan gitu. Pasar teman BI kan bukan dedolarisasi kan gitu. Terus kita juga kebanyakan menghadapi tantangan. Nah, maka muncul case tadi keadilan sosial, kita mulai jalan melalui BPJS dan sebagainya, optimisme dan keteguhan. Ya, hari kita begitu main ke BRICS, G20-nya ribut, G6-nya ribut, ini optimisme dan keteguhan gitu kan. Kebijaksanaan, ya kita bermain pada ruang bahwa ekonomi tidak cukup, kita harus berpikir lebih cermat bahwa geopolitik sudah berubah, kebijakan kita harus adaptif pada masalah mendasar lainnya. Kesimpulan dan penutupnya saya mengatakan begini, refleksi perjalanan kita itu sebetulnya semenjak kemerdekaan hingga hari ini tidak boleh hilang adalah gotong royong. Entah namanya apa. Sudah tidak sebenarnya itu terus. Di tempat saya juga tidak pernah ada bersih-bersih sama satu RT sudah nggak ada. Gitu. Padahal itu cuma memantik sebetulnya. Pentingnya pemerintahan ekonomi praktis sampai hari ini filosofinya, isinya, implementasinya itu masih relevan, Tidak semua bisa kita adopsi karena tantangan zamannya beda. Tapi membangun ekonomi lebih mandiri dan produktif adalah sebuah keniscayaan dan keharusan yang kita lakukan. Untuk itu terima kasih dan bagi saya kata Bung Karno, kemerdekaan hanyalah jembatan emas, tujuan akhirnya adalah kemakmuran dan kebahagiaan rakyat dan itu adalah PR kita bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aditya atas penjelasan dan di relevansinya dengan kondisi saat ini. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan yang
sejarah dan juga jalur kondisi saat ini. Tentunya audiens sudah sangat tidak sabar nih tanya sudah ada yang tercipta. Mungkin Bapak Ibu mungkin 3 pertanyaan dulu Bang Rizal. Di satu. Oke. Mungkin pertama dari Mas Hendro. Iya, silakan. sih ya saya ingin tanya sedikit ya, apa maksudnya ini kan di Indonesia Menggugat itu kan sebenarnya konsepnya adalah anti kolonialisme lah ya. Anti koloni gitu, kolonialisme ya, di sekarang ini kan kalau kita nggak sadari ya, di konteks digital kita kan memakai semua aplikasi dari luar negeri nih, ya hampir semua dari luar negeri, nggak ada yang domestik. Sebut aja apapun, YouTube, Netflix, apapun semuanya dari luar ya, nggak ada aplikasi lokal. Saya sebenarnya kalau ngelihat ke Tiongkok itu dulu kan sempat bertanya kenapa mereka tuh punya Weishi. Weishi itu kayak WeChat-nya, ada Douyin, ada Weibo gitu ya. Ternyata itu yang dikonsepkan Tiongkok, jadi kemandirian digitalnya gitu loh. Sementara kita itu lupa gitu ya. Maksudnya kita ya semua lah kita apa cloud computing, cloud storage semuanya kan dari luar, nggak ada aplikasi lokal gitu loh. Jadi gimana tuh konteksnya kemandirian di soal digital gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin Kakak yang tadi, ya silakan. Saya Veronica dari Universitas Indonesia. Saya memiliki pertanyaan berkaitan dengan konsep ekonomi Pancasila. Pada masa pemerintahan saat ini, kira-kira ekonomi Pancasila terapkan ekonomi Pancasila versi dari M. Salim atau ekonomi Pancasila menurut Prof. Muhammad. Terima kasih. Kak. Silakan kepada Bang Rizal, mungkin jawab terlebih dahulu. 3 tersebut respon masing-masing juga silakan. Saya hukum tata negara Kusuma itu mengkritik keras SBY karena menganggap konsep negara kesejahteraan itu termanifestasi dalam bentuk BLT itu kan, bantuan langsung tunai itu. Jadi Pak AB Kusuma bilang itu bukan konsep negara kesejahteraan, kata itu konsep feodal katanya itu. Dan kedua yang lebih lebih analisis dia katakan bahwa itu juga lebih merupakan konsepsi bagaimana elit atau ruling class atau kelas penguasa itu mengakses publik seperti saya katakan tadi. Jadi bukan konsepsi tentang negara kesejahteraan gitu yang terus kemudian soal semua barang-barang itu tidak lokal, tapi produksian. Saya juga bukan halnya karena bukan dari bahasa Jawa, bahasa Batak, bukan dari bahasa Melayu gitu ya. Republik juga bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Sunda gitu, bukan dari bahasa Betawi presiden itu ya. Jadi nasionalisme kita itu berkembang dan besar itu justru karena menerima secara terbuka bukan hanya pemikiran tapi atau konsepsi gitu ya, tapi juga material dari luar yang dianggap dapat memperkaya. Tapi ketika diterima
yang akan sangat menentukan adalah gagasan ideologis di balik penggunanya. Nah, menurut saya adalah yang ada sopisme itu ya, atau perasaan bahwa eh, kedaulatan itu terletak pada bagaimana kita yang sifatnya asing gitu. Tapi bagaimana kayak kebudayaan Jawa itu kecil awal gitu, tapi dia bisa besar, misalnya bisa mewariskan budaya gitu, iya kan? Dia bisa menerima hidup, dia bisa menerima Eropa begitu, sehingga kita bisa menerima Cina sehingga kita kenal kancing begitu ya. Tapi kalau nggak ada itu mungkin kita nggak kenal kancing, nggak kenal makanan yang dikukus gitu kan. Jadi atau kita nggak akan keroncong kalau kita nggak menerima apa Portugis kan gitu. Jadi apa atau peralatan termasuk seluruh material peralatannya ya dari aspek musik itu seperti keroncong. Jadi yang terpenting secara kultural itu yang asal dari luar itu menjadi bagian dari apa dan besar apa kultural kita itu yang menurut saya paling penting. Nah, pertanyaan ketiga sebenarnya sila saya pikir Bapak Mugyarto tidak juga saling saling kan kan gagasan gitu yang diperkaya begitu. Tapi juga setelah selang tahun cara kamu tentang konsepsi ekonomi Pancasila itu semua tidak tidak jadi bahasan besar dan menjadi gagasan politik nasional gitu. Karena itu pecah. Jadi ada pendidikan Pancasila dan ekonomi Pancasila karena waktu itu kan bang tafsir tunggal dari Pancasila. Jadi kan konsepsi ekonomi Pancasila sih dipakai Pancasila dari Pancasila, tapi saya salah satu aspek yang penting justru dibicarakan adalah gagasan ekonomi Pancasila itu yang diperkenalkan kata sosialisme dan sebutkan kita kan sosialisme atau negara kesejahteraan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya state tadi. Begini, kalau kita ngomong welfare state, ini kan pertanyaannya seperti pada waktu zaman merkantilisme ya. Orang BUMN, gold gitu kan. Cara dan Dr. Musdias itu sudah memberi ketemu Tanjung Harapan, terus tiba-tiba kalau musik ikut-ikutan nyasar sampai Amerika kan itu. Itu tabrakannya luar biasa. Hari begini kita ini menjadi manusia statistik kan. Begitu kita ingin mengatakan welfare state itu adalah kesejahteraan.
Yang dihitung adalah namanya GNI, gitu kan, Gross National Income. Maka kita kasih itu apa level-level, kan gitu kan, tier-tier gitu. Wah, sekarang kita middle income trap, oh, kita middle income, kena terus kan gitu kan. Ya, tidak bisa terus kemarin naik sekarang turun lagi kan gitu kan. Nah, maka muncullah jabatan yang berusaha ingin mengatakan itu sejahtera itu hitungannya tidak itu. Ada index of happiness yang dibuat oleh oleh Raja Bhutan. Nah, tapi ini kan tidak diadopsi sebagai bagian dari menghitung bagaimana kita mengelola yang namanya welfare, ya, negara sejahtera. Nah, ini kan kesejahteraan negara pada negara sejahtera dan sebagainya. Ini harus kita pikirkan. Sama hal bagaimana Jerman itu pernah di negara pada waktu Republik Weimar. Tiba-tiba muncullah dan sebagainya kalah sehingga dia mencari kesejahteraannya. Begitu mencari kesejahteraan, apa yang terjadi? Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder itu dia tiba-tiba ekonominya luar biasa setelah menyatukan dua yang namanya sosialisme dan kapitalisme. Jadi di sana pun kita tidak mengenal sosialisme murni ala Jerman lagi. Ya. Nah, ini juga tantangan ke depan. Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Yang kedua, Pak, gimana itu aplikasi semua? Kalau kita ke Cina, kita nggak bisa buka Facebook. Kita bisa buka Facebook hanya ada di bandara, kan begitu kan? Kita nggak bisa buka aplikasi apapun, susah, kan gitu kan? Tetapi sekarang negara dengan manusia tercerdas ada di mana? Di Iran dan di Cina. Indeks PISA-nya paling tinggi, kecerdasannya paling tinggi. Pertanyaannya sekarang bahwa aplikasi-aplikasi itu menjadi bumerang bagi kita. Nah, terkait tadi, mengapa kita kok tidak bisa, kita kok tidak bisa membuat ya? Karena kita kan semua open economic, Pak. Semua terintegrasi, semua bertransaksi jual beli, termasuk AI dan sebagainya. Sekarang siapa yang ingin menyetop itu? Gitu. Negara harus mampu melihat itu. Nah, negara satu-satunya yang bisa punya proteksi untuk itu. Tapi sekarang susah hari kayak begini. Nah, kalau kita ingin maju, buatlah aplikasi-aplikasi yang mungkin namanya Cipto atau mungkin Kromo dan sebagainya. Tidak Facebook, tidak dan sebagainya. Dan itu tidak hadir di kita sebagai bagian dari menantang bahwa aplikasi itu mirip. Kenapa Twitter sudah jadi X? Sudah semua berganti dan kita tenang-tenang aja melihat dan kita sebagai konsumennya, kan itu. Karena alih-alih kita ingin mengatakan menyalahkan, karena kita sendiri tidak bisa mendekati teknologi itu. Nah, dan ini tantangan terbesar. Kalau kita ngomong penjajahan, ya penjajahan modern itu ya kayak begitu sekarang hari ini. Bagaimana kita hiruk pikuk dipecah belah kalau dulu oleh Sunohargojo dengan masuk menjadi ulama seakan-akan ulama Islam, sekarang ganti hari ini kita AI itu kan bisa seakan-akan suara presiden, seakan-akan rupanya presiden dan sebagainya. Ini kalau mau jujur kita kena prank teknologi dan kita tidak bisa mendeteksi secara cepat bahwa itu adalah prank, itu adalah palsu. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang saya ingin katakan dengan kondisi yang terintegrasi kayak demikian, small open economy, globalisasi itu kan ingin mengatakan apa, Pak? Ingin mengatakan bahwa saya boleh masuk dong, kamu juga boleh masuk. Masukmu apa? Masuk. Cuma sekedar itu aja. Jujur aja, begitu kita main hari ini, banyak kayak apa? Beli kain di Bandung dan yang habis kan, Pak? Begitu kita apa? Kita nggak mau buka Cineplex 21. Begitu Hollywood nggak kita puter, ya dihabisin kita pakai GSP, General System Preference. Banyak hal yang kita mainkan karena itulah era globalisasi yang mengedepankan adanya apa? Mengedepankan adanya hubungan perdagangan internasional yang akhirnya kita lupa industri kita. Kita sekarang kan coba saya itu prihatin sekali kalau saya orang Jember Jawa Timur itu kalau sudah masuk ke Pasuruan gitu kanan saya ada Nestle, ada Cargill, ada itu kalau mau jujur itu kan apa mengantarkan semua
kita yang kacang, yang susu dan sebagainya. Kita nggak pernah mendapatkan gain apapun. Dan itu siapa yang harus hadir? Proteksi pemerintah kalau kita ingin ngomong tadi negara kesejahteraan dan sebagainya. Terkait dengan Pancasila, saya dosen ekonomi, tapi tidak ada mata kuliah ekonomi Pancasila. Yang ada adalah Pancasila. Semua yang sarjana di sini pasti Pancasila akan diajari. Tetapi begitu ekonomi Pancasila diartikan hanya sekedar retorika. Tidak. Bagaimana kita mengatakan kemanusiaan itu, ketuhanan yang Maha Esa, itu orientasinya kemana? Kemanusiaan yang kita punya butir-butirnya, tapi butir-butir itu juga susah untuk masuk ke ruang ini. Nah, kita kemarin begitu kita masuk break tambah 10 ya. Kalau enggak berapa kemarin 39 tambah 10 kan gitu kan. Terus kita sekarang 19 ya happy. Apanya kemarin 10 tambah 9 tambah 9 kan kan kita kena tarif lebih lagi. Nah, sekarang kalau Vietnamnya 0 ya Vietnam aja. Enggak usah Indonesia. Nah, kalau mau jujur, ini kan jadi problem. Lah, implementasi ekonomi Pancasila dengan butir-butirnya itu konkret di kebijakan. Ini kan jadi harus kita pikirkan dengan kuat. Ya. Bagaimana kita bisa konkret karena kita tidak punya keseimbangan balancing atas industri kita yang kuat juga. Maka bargaining kita rendah. Dengan bargaining kita rendah kita susah untuk mengatakan bahwa ekonomi kita ini. Tapi apapun kita masih dikotomis. Ada dua poli kapitalisme dan poli sosialisme. Dan Nani Wanda, seorang ekonom Jepang, mengatakan hanya akan pada pendulum teori itu disepakati oleh siapa? Disepakati oleh rejim yang berada di tiap fase pemerintahannya. Kadang-kadang ke sosialisme, kadang-kadang ke kapitalisme, dan harusnya pendulum itu yang adalah apa? Etika Pancasila yang bisa dimasukkan ke dalam ruang-ruang berpikir dalam implementasi kebijakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Itu bisa sekitar untuk satu pertanyaan. Ya, mungkin bisa silakan Bapak. Terima kasih. Ini menarik sekali topik diskusi hari ini. Ini kalau ngeliat ini sih sangat pakar sekali dan kebetulan saya kenal dengan Mas Adit ini dia agak marhen backgroundnya. Nah pertanyaan saya adalah begini, apakah tadi yang dari mengeluk sosialis, kemudian kita juga korban kapitalis, dan kemudian artinya juga sekarang apakah masih dahsyat real matter begitu loh. Bahkan misalnya sekarang contoh misalnya yang dibilang negara kapitalisme, liberalisme, Amerika pun ke sana lebih ya artinya sangat jauh pendulumnya dari artinya mungkin malah ke kolonialisme misalnya begitu. Misalnya juga Nazi, korban Nazi pun sekarang menjadi neo-Nazi yang lebih Nazi daripada pelakunya sendiri, kira-kira demikian. Nah di Indonesia pun demikian juga. Apakah itu masih matters begitu loh? Dan sebenarnya kan apakah emang ada ekonomi Pancasila? Ya, artinya dengan walaupun ada bukunya Pak Mubiarto ya. Tapi saya sepakat Mas, tidak sekalipun kita pernah menerima mata kuliah ekonomi Pancasila yang ada 2 SKS, mata kuliah Pancasila yang saya nggak tahu masih ada apa nggak sampai sekarang. Nah, apakah matters? Yang kedua juga, atau sebenarnya juga jangan-jangan yang lebih penting daripada mazhab, daripada misalnya filosofi, guidance ukuran-ukuran yang konkret. Seperti misalnya kalau kita bicara di Eropa lebih liberal begitu. Enggak juga. Misalnya kayak kita dengan BPJS di sini sudah lebih baik daripada mungkin teman-teman di Amerika begitu loh. Sekarang pun juga wanita hamil dapat tunjangan misalnya begitu loh. Anak sekolah yang nggak mampu dapat ada 10 juta PK dan seterusnya. Nah ini jangan-jangan yang perlu adalah fondasi dasar dan ukuran yang konkret bahwasanya keadilan sosial itu apa, hak kepemilikan atas tanah, kemudian juga yang definisi soal miskin apa, jangan sampai kemudian yang dua orang sama-sama miskin identik, yang satu dapat bantuan, satu tidak. Nah, jangan-jangan kita lamanya dieksekusi dan governance. Mungkin dua hal itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Wisnu. Silakan Bapak. Ke Pak Aditya terlebih dahulu. Terima kasih Pak Wisnu bertanya. Ya, kita butuh sendiri. Jujur saja, mengapa kita ekonomi kan berbicara adalah kepemilikan aset. Kepemilikan aset itu kan semakin sedikit sehingga kita semakin miskin. Kenapa aset bisa sedikit? Kita bisa nyalakan orang hukum, warisan sekarang. Kenapa di Eropa kita sudah lihat sendiri satu petani itu 100 hektar. Padahal neneknya 100 hektar, kakeknya 100 hektar, terus 1 hektar sampai cucunya. Kita kok tiba-tiba yang 5 hektar jadi 2,5 hektar, 2,5 hektar jadi 1, terus. Jujur aja hukum pewarisan kita tidak sinkron dengan sistem ekonomi yang kita lakukan dengan sektor basis apa, katakanlah. Ini yang terjadi di kita. Padahal di kita sudah mengenal apa? Kita tidak hanya mengenal hukum kolonial, kita juga hukum BW kan gitu kan, kita juga sudah mengenal hukum Islam kan gitu kan. Hukum adat juga bermain. Ya, kita nggak pernah mensinkronkan ini bahwa cara berpikir hukum ini benar, tetapi tidak sebangun dengan logika ekonomi. Nah, ini kan harus dilogikakan dengan kuat. Kalau anak petani di Jerman, ini karena kebetulan saya sekolah di Jerman, saya paham benar, kenapa mereka itu kalau bapaknya punya 50 hektar, tetap 50 hektar untuk anaknya. Karena anak yang kedua ditanting, diinginkan, kamu harus sekolah. Kalau sekolah ini kena adikmu yang 50 hektar. Terus kayak begitu. Di kita kan enggak, 50 hektar dibagi 2. Besok dibagi 2 lagi untuk cucunya, habis semua. Ya kalau anaknya 1-2 kayak orang sana. Anaknya 10 di sini, ya habis. Maka aset ekonominya tidak bergerak. Itu kalau kita hanya berbicara pada logika yang kita punya banyak pemikiran-pemikiran yang bisa mendapatkan royalti, katakan. Kita akibatkan dengan kuat juga. Nah, coba sekarang, mana ada universitas di Indonesia, begitu PTNBH, mampu hidup? Enggak ada. Event UI, event ITB, event. Di Jawa Timur itu yang dijual apa? Jual mall, jual lapak-lapak UMKM, tidak jual propertinya, virtualnya. Oh saya buat prototip ini dijual ke industri, enggak ada. Nah ini yang mengakibatkan bahwa ada semacam missing link antara hukum ke ekonomi, antara pola pikir sosialis, sosiologi orang ke ekonomi, dan ini tidak ada cara membangun konstruksi. Harusnya di ruang kemerdekaan ini dikonstruksi ulang. Gitu. Bagaimana mengkonstruksi ulang? Kamu Pak Petani, kalau kamu punya 10 hektar, anakmu 2, gimana cara membangunnya? Anakmu yang pertama itu jadi petani, kedua jadi dosen, katakanlah. Ya nggak ribut, kan gitu. Ini kan tidak pernah ada, tidak pernah dibangun. Ya cuma ya, mereka akan berpikir bahwa namanya keadilan adalah berbagi 2. Karena anaknya 2 dibagi 2. Nanti anaknya 1-2 itu punya anak 2 lagi, habis terus. Maka aset tidak berjalan. Hari ini Bu Menteri bilang passive income harus berjalan. Tidak boleh ada ruang kosong, boleh disewakan income generating dan sebagainya. Siapa yang mau nyewa, mau mindsetnya belum punya berpikir ke sana. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi kalau kita mau jujur, ada missing link antara konsepsi hukum, konsepsi sosiologis, konsepsi ekonomi secara manusia, merdeka secara masyarakat, dan menuju yang namanya welfare ini tadi. Nanti kalau kita ngomong welfare itu bisa berlebihan, ukurannya bisa tidak hanya ekonomi, ukurannya macam-macam gitu. 3 juta rumah, 18 M, ya selonjor aja nggak bisa kan, jadi itu juga nggak sejahtera. Karena manusia pasti standarisasinya sederhana saja. Kalau di Eropa ruang kita punya 200 meter itu mewah banget, hanya sepertiga yang boleh dibangun karena itu berhubungan dengan apa? Iklim, berhubungan dengan apa? Penghijauan, berhubungan dengan apa? Struktur tanah kita. Ada yang bangun IMB-nya jelas, dibangun dulu baru keluar IMB-nya, kan gitu kan. Ruang 100 meter persegi semua bangunan. Nggak ada resapan sama sekali. Nah, ini kalau mau jujur apa?
Logika berpikir lingkungan tidak sebangun dengan apa secara fungsi ekonomi dan sebagainya lah. Ini yang harus kita tata ulang di ruang kemerdekaan ini. Harusnya kita mampu mengatakan bahwa banyak yang belum standar. Standarisasi yang namanya SNI itu waktu saya kuliah nggak ada namanya SNI. Ya, namanya helm itu kan sekarang sudah ada SNI semua ber-SNI. Ya. Ini yang harus kita pikirkan. Ada satu konsep yang tidak pernah yang sebenarnya. Setiap rejim berinovasi tapi tidak yang sebenarnya. Ini yang mungkin perlu kita tata ulang di ruang kemerdekaan ini. Dialogisnya tidak pernah ada. Anak bangsa tidak mampu berdialog. Bisa. Sederhana saja. Begitu saya lulusan Fakultas Ekonomi, Pak Wisnu itu lulusan Fakultas Ekonomi. Tapi sekarang lulusannya bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kan gitu. Taken for granted semua mahasiswa, dosen, cuma diganti semua. Tidak pernah dipikirkan, mengapa kok harus Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Mengapa kok tidak Fakultas Bisnis dan Ekonomi? Mengapa kok tidak Fakultas Ekonomi dan Manajemen? Dijatuhkan satu aja, Fakultas Ekonomi Sosial Hukum sama saja sebetulnya. Ya, ini kan sebagai anak bangsa tidak dialogis, bukan yang disenangi, tidak pernah ada. Yang tidak ada orang yang semua diamini. Sejarah itu semua. Nggak apa-apa ada Soekarno. Yang lain bodoh semua kebetulan atau nggak pernah sekolah. Ini semua sekolah tapi diam. Ini kan kacau, kan gitu ya. UTBK-nya sarjana cangkuk semua di kafe, tapi tidak pernah memikirkan bangsa ini sudah terpecah-pecah dalam ruang berpikir yang tidak dalam jalur yang sebenarnya. Itu yang saya katakan bahwa mengapa kita menjauh dari welfare, karena kita tidak mampu menyikapi dengan komprehensif masalah yang terjadi, yang dinamikanya terus hari ini ganti, hilirisasi. Itu bahasa saya sebagai seorang ekonom adalah dynamic comparative advantage. Gitu. Hilirisasi itu kan downstreaming. Nah, tapi kalau mau jujur, teorinya ya comparative advantage tapi dynamic comparative advantage. Nah, apa didiskusikan itu? Kebetulan kemarin saya diundang oleh Satgas Hilirisasi untuk mengatakan dari sisi makroekonomik. Saya katakan, secara teori ini nggak ada. Tapi kalau kita mau memasukkan logika hilirisasi, itu dulu ada Bapak angkat, anak angkat gitu kan namanya kan dosen. Tapi kalau mau jujur, ini dari mana? Teoritisnya adalah ya David Ricardo melalui comparative advantage-nya dan sebagainya. Tapi yang dynamic, Porter komparatif advantage competitive advantage dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita bangun hari ini, membangun konsep-konsep baru tanpa root, tanpa akar yang kuat secara teoritis dan empiris, sehingga orang kehilangan momentum untuk mendapatkan ini kira-kira mau kemana. Itu menurut saya. Terima kasih. Tambahan? Satu, saya setuju ya, hari ini problem terbesar kita itu sebenarnya merawat ingatan ya. Kalau kita bicara dan berefleksi tentang pemikiran ekonomi, dia lahir dari daya kritis ya. Kemampuan para pendiri bangsa kita merespon tadi yang disebut Bapak sebagai situasi dan dinamika sejarah pada awal abad 20, terutama sejarah kolonial. Mereka berusaha dialog dan mereka lahir sebenarnya dari sistem politik etis gitu ya. Mereka menikmati privilege pendidikan dan yang memungkinkan mereka memiliki kunci-kunci untuk melakukan dialog, tapi dialog itu tidak pernah dapat tanggapan yang setara gitu ya, tapi yang mereka dapatkan adalah ancaman. Jadi ada otoritas tunggal, ada dominan suara, dan itu kemudian berubah menjadi aksi, menurut saya menjadi politik di situ ya, dari urusan-urusan. Dan terpenting juga tadi karena Bapak juga menyebut soal perkuliahan, seingat saya tuh perkuliahan sejarah ekonomi Indonesia itu kita termasuk yang sangat terlambat mulai. Itu paling tidak tahun 92 kita baru mulai. Tapi saya nggak tahu hari ini ya, apa masih ada perkuliahan sejarah ekonomi Indonesia. Dan
pemikiran ekonomi Indonesia tidak ada. Jadi menurut saya ya, itu kegelisahan Pak Kikian sebenarnya ya. Sampai dia pernah mendatangkan Pak Limbat itu kan untuk memberikan wawasan tentang perkuliahan, pentingnya memahami sejarah Indonesia karena kita nggak akan mampu memikirkan dan berkembang menghadapi situasi dan dinamika perkembangan zaman itu tanpa kita tahu makna, tanpa kita tahu akarnya. Karena memang hidup itu kan dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang itu. Masa depan tuh negeri tanpa peta, petanya di masa lalu. Jadi kalau kita mau punya sistem ekonomi yang ujungnya adalah negara kesejahteraan, kita harus tahu rootnya supaya kita punya akar untuk berpegang dan berdialog dalam situasi zaman dan dinamika zaman agar tidak terlepas dari root itu. Makasih. Terima kasih Bang Rizky. Kami kesempatan satu pertanyaan lagi dari Ibu Dini, silakan Ibu. sih Pak, pertanyaan singkat Pak, mungkin untuk menutup berdasarkan tema kita hari ini adalah kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi. Saya pengen tahu aja, jika kita menghadapi perang dunia ketiga, naudzubillah min dzalik ya Pak ya, kira-kira kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita tuh dalam tempo berapa lama? 1 bulan kah, 2 bulan kah kita bertahan dari embargo atau dari paparan apapun, misalnya di sisi ekonomi, sisi pertahanan atau sisi budaya, seperti itu Pak. Pak, dua-duanya Pak. Makasih Pak. Ya, saya jawab. Terima kasih. Pertanyaannya menarik, unik, dan kita beruntung berpuluh-puluh. Dan sejarah sudah mengatakan sudah pernah bangsa itu bangun negara menjadi presiden 200 hari ya kalau salah ya. Nah, pada waktu itu kita sempat sudah habis di Jogja. Jika hari ini kita mau digempur, saya yakin digempur Papua, Sumatera masih eksis. Gitu. Kecuali saat kita kalah canggih bomnya, semua hidup ya selesai kita. Tapi saya yakin belum ada. Maka kalau ini mengatakan apakah kita bisa bertahan lama, relatif kita lama dibanding Malaysia dan Singapura, Thailand. Karena kita Tuhan menciptakan Indonesia ini dengan kepulauannya yang demikian rupa, sukunya yang demikian rupa. Yang berbahaya bukan perang, yang berbahaya adalah cah di dalam. Ini lebih berbahaya dibanding kita dihantam dari luar. Mungkin itu jawaban saya. Ya saya bukan jawab. Cuma saya melihat daya tahan yang terkuat itu justru ada di society, ada di masyarakat dengan kebinekaan dan solidaritasnya yang panjang karena mungkin perjalanan sejarah mereka yang panjang juga kan. Indonesia itu sebenarnya bangsa yang belakangan ya. Karena sebelumnya sudah ada bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Minang, bangsa Sunda dan Bugis, Papua gitu ya. Jadi cukup panjang dan jauh lebih kaya apa sih? Itu cuma satu, survival, cara bertahan gitu. Dan besar semua bisa kita lewati COVID. Kita bukan kecepatan kita untuk itu yang sebenarnya misalnya society dengan yang tadi kita itu sebut kata sakti itu yang gotong royong itu yang nggak bisa copot, nggak bisa lepas, dan itu justru misalnya modal sosial kultural yang sebenarnya sebagai alat kita untuk berangkat ke masa depan. Itu warisan yang sangat penting ya maksud saya. Baik, kita berikan dan kita Indonesia refleksi pada warisan pemikiran saya sebagai kompas kebijakan terkini kepada dia dan kepada seluruh peserta
ini secara aktif. Mari kita ya, saya sebagai moderator di sesi talk show, dan saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih moderator dan para narasumber sekali lagi. Terima kasih kepada para peserta juga atas sesi yang semoga kita hari ini dapat sejarah. Jangan lupa bahwa perpustakaan kita memiliki koleksi secara fisik dan digital. Untuk koleksi fisik, Bapak Ibu bisa langsung ke perpustakaan, dan untuk koleksi digital bisa dibaca dengan satu aplikasi e-book tersebut di App Store dan juga Play Store. Akhir kata kami ucapkan terima kasih partisipasi dalam acara ini atas sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam literasi.